Shalom jemaat yang kasih Tuhan dan para pemirsa YouTube yang kami kasih juga. Kita mau belajar lagi untuk memperkuat iman kita, kerinduan kita untuk mengenal Tuhan. Dan kita berjumpa kembali dengan Bapak Gembala, Bapak Pendeta Hose Editiono. Selamat berjumpa kembali Pak. Terima kasih sudah berkenan hadir kembali untuk mengajar di Mana Kehidupan. Kali ini tema yang rindu kita bahas adalah tentang doa. Tentu doa ini adalah sebuah nafas hidup orang percaya. Ada kekuatan di dalam setiap doa orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan. Nah, sekarang kita mau membahas dan juga mau belajar apakah doa ini sendiri punya kuasa atau doa ini bisa mengubah rancangannya Tuhan juga. Itu kan sebuah sebuah tema yang mungkin fenomenal juga ya. Iya. Orang punya kekuatan berdoa supaya malah rencananya Tuhan berubah. Bisa enggak ya ini? Saya ingin berdoa sungguh-sungguh karena saya percaya dengan Tuhan. Misalnya saja. Pengen cepat kaya. Nah, kondisinya ini sekarang pas-pasan. Saya percaya dengan iman saya mau berdoa sungguh-sungguh supaya kehidupan keluarga saya kaya raya. Apakah ini sebuah respon yang tepat lah? Nanti kita akan belajar bersama. atau kita sedang punya hajat. Ya, saya berdoa supaya Tuhan rencananya mau turunkan hujan. Tolak hujan. Hujan kembali lagi. Kita mau coba belajar untuk hal ini. Respon yang tepat seperti apa ataukah hal-hal yang perlu kita pelajari pada hari ini. Saya serahkan kepada Bapak Gembala untuk boleh memberikan pengajarannya. Ya, terima kasih Didi, Shalom. Dan pemirsa, terima kasih sudah mengikuti Mana Kehidupan hari ini. Ya. Hari ini kita akan bicara mengenai masalah apakah doa dapat mengubah rancangan Allah. Nah, ini menarik sekali. Jadi kalau kita doa itu apakah bisa merubah rancangan Allah? Nah, untuk mengetahui rancangan Allah itu, kita lihat dulu di Yeremia pasal 29 ayat 11. Coba tolong dibaca. Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ya. Itu rancangan Allah. Rancangan yang membawa damai sejahtera. Jadi kalau kita perhatikan Yeremia 29 ayat 11 ini menarik. Sebab aku, Allah itu berkata, aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku, rancangannya dia, ya, mengenai kamu, mengenai kita. Gitu. Demikian firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Saya balik kira-kira misalnya kita mana belak gitu. Menurut kamu bagaimana? Iya. Ngapain kita harus suruh bangun, sudah jelas rancangannya. Pasti yang terbaik. Ya, karena sudah tahu rancangan yang terbaik buat kita. Rancangannya itu rancangan damai sejahtera. Dan bukan rancangan kecelakaan. Kalau saya, nah kalau Didi saya nggak tahu. Tapi kalau saya ya sudah manut aja. Wong rancangan Allah itu damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Walaupun menurut kita kok Sepertinya kok tidak nyaman. Nah, tidak baik menurut pandangan kita. menurut kita Naik sepeda motor, Tuhan bisa jatuh. rancangan Sejahtera. bukan rancangan kecelakaan. Saya jatuh, gigi saya rompak. Sudah jelas itu kecelakaan. Sudah jelas itu kecelakaan. Tapi harus berpikir bahwa itu rancangan damai sejahtera. Itu yang mau kita pelajari. Ternyata Sikap Tuhan hati. mau buatkan saya gigi palsu. Yang lebih indah. Ternyata lebih Ya. maksud Ya. ya. Kadang-kadang hal yang sepele seperti itu ya membuat kita itu nanti setelah berlalu ya. Ya, sudah sambil mengulas yang belakang seperti apa kejadiannya baru iya. tahu. Ternyata rancangannya itu baik. Baik. Ya. Cuma pada waktu kita ngalami itu Rasanya kok tidak terima. iya betul. Kita tidak terima kenapa sih? Kok katanya Yeremia 29 11 rancangannya bagus, tapi nyatanya saya sampai sekarang ini loh masih nganggur. Ya itu. Nah, saya ingin tanya, Ya. kamu hari ini makan 3 kali enggak? Makan Pak. Berarti sudah cukup. Masih bisa ada yang disyukuri ya. Itu. Jadi kita lihat ayat ini sangat indah sekali untuk memberikan hari
depan, ya, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ini sangat-sangat indah menurut saya. Nah, sekarang apakah doa itu dapat mengubah rancangan Allah? Ya, apa sih yang kepengen dirubah? Ini tapi ada manusia yang kepengen merubah rancangan Allah. Banyak ya. Termasuk salah satunya saya lihat di Alkitab ini ada sesuatu yang menarik, yaitu coba Didik baca di Yesaya 38. Yesaya 38. Ya, ayat 2. Ayatnya ayat 2 sampai 6. Yesaya 38 ayat 2 sampai 6. Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan. Ia berkata, "Ah Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu." Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Yesaya, "Pergilah dan katakanlah kepada Hizkia, beginilah firman Tuhan Allah Daud, bapa leluhurmu. Telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi, dan aku akan melepaskan engkau dan kota ini dari tangan Raja Asyur, dan aku akan memagari kota ini." Ya. Nah, yang terjadi dengan Raja Hizkia ini menarik sekali untuk kita jadikan contoh ya. Ternyata ada manusia yang kepingin merubah rancangan Allah. Keadaan seperti itu terjadi pada diri Raja Hizkia, yang kalau kita lihat sejarah hidupnya dari rancangan Allah, mestinya nyaris sempurna. Sebab Alkitab menulis dia 29 tahun memerintah di Yerusalem, dan kemudian dia melakukan apa yang baik di mata Tuhan seperti Daud. Jadi Allah sudah senang banget sama Hizkia ini, sudah senang banget. Ternyata pada satu ketika Hizkia ini jatuh sakit. Seperti tadi saya katakan, sakitnya apa termasuk rancangan Allah? Iya, jatuh sakit dan bahkan tidak sembuh, ya kan? Tuhan mengutusi saya, kamu ngomong sama Hizkia bahwa Hizkia itu tidak akan sembuh, bahkan dia akan meninggal. Kira-kira kalau Didik sebagai Raja Hizkia bagaimana? Kaget, Pak. Hah? Kaget, sedih. Kaget dan sedih ya. Loh, Sudah berusaha berdoa. mungkin Didik berkata, loh aku ini kan kurang apa ya? Sudah melakukan yang benar, baik di mata Tuhan. Kok Tuhan kok punya rancangan begini ya? Bahkan nantinya saya meninggal. Ini kan nggak enak. Nah, akhirnya Hizkia ini tadi yang Didik baca, memalingkan mukanya ke dinding dan berdoa kepada Tuhan. Dengan sedih hati dia berdoa pada Tuhan. "Ah Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati, dan melakukan apa yang baik di mata-Mu." Dan kemudian ayat menulis, menangislah Hizkia dengan sangat. Jadi kalau saya bikin video syuting film, wah ini action, nangisnya berluku ya. Tuhan, ya ini kok aku mau mati ya. Kalau orang dibilangin mau mati kan rasanya susah sekali. Apalagi pandemi COVID-19 seperti sekarang ini, ya, kena COVID langsung divonis tidak lama lagi meninggal. Waduh, sedih sekali. Lalu dia berdoa, ya. Nah, apakah doa dapat merubah rancangan Allah? Jawabnya, Allah itu kan baik. Dia sudah menentukan Allah itu bukan Allah yang otoriter, sangat baik dan dapat merubah. Tapi menurut saya, untuk apa? Kalau tadi di awal sudah ada katakan rancangannya itu baik, memberikan hari depan yang baik, kenapa kita harus komplain, harus protes? Maka kalau saya heran, Tuhan aku klaim engkau, klaim janjimu.
Terus itu mikir, ini orang ini apa lagi baik dari Tuhan ya. Kok mengklaim? Nah orang klaim itu kan berarti Tuhannya yang jelek loh diklaim gitu ya. Nah ini kan aneh gitu loh ya. Akhirnya apa yang terjadi? Allah mengabulkan. Tapi kita lihat dulu contoh Tuhan Yesus sendiri. Allah yang menjadi manusia di dalam Yesus. Di Matius 26 ayat 39. Coba tolong dibaca. Matius 26 ayat 39. Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa. Katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Ya. Jadi kalau kita lihat Yesus sendiri Berdoa. ya dalam misinya untuk menyelamatkan manusia, dia melihat betapa berat nanti penderitaan yang dialami. Sebagai manusia, dia merasa terlalu berat sampai dia bisa ngomong, ya Bapakku, jika sekiranya mungkin. Dalam kemanusiaannya dia berkata kepada kita sudah bicara mengenai Allah yang Yesaya. Ya, jadi kalau saya ngomong begini orang sudah bisa menangkap. Dia ngomong yang masalah, tapi dialah kehendaknya. Jadi dia kembali membuat keagungan Allah, otoritas Allah. Dialah kehendaknya. Tapi Raja Hizkia ya, dia kepengen masih hidup lagi. Dan akhirnya kalau kita lihat Hizkia ini dikabulkan ditambah umurnya, ya, ditambah umurnya sehingga Yesaya disuruh menambah umurnya Hizkia tadi 15 tahun. Ya. Kita lihat tadi bahwa akhirnya umur Hizkia Bertambah. 15 tahun. Jadi itu enggak ditambah umur. Normalnya sih suka tambah ya. Seneng ya. Senang ya harusnya. Tapi kalau kedudukannya sebagai ya, raja di tengah sudah kemewahan ya. punya kekuasaan ditambah. Nah kalau lagi sengsara, tambah lagi sengsara lebih lama lagi. Makanya manusia tidak ada puasnya. Ada puasnya. Nah, ternyata ya, dengan ditambahnya umur Hizkia yang 15 tahun itu terjadi hal-hal yang buruk. Jadi kalau kita lihat rancangan Allah itu memberikan dari depan yang penuh pengharapan. Rancangan itu sangat bagus. Misalnya cut sampai di situ, Hizkia ini nyaris sempurna. Ya. Tetapi karena dia minta ditambah, ya sudahlah. Tuhan mengabulkan ditambah 15 tahun. Apa yang terjadi pada Hizkia ketika umurnya ditambah? Ya, kita lihat dia tidak menjadi baik, malahan dalam pemerintahannya itu dia menjadi sombong, dan semasa pemerintahannya itu pula ternyata terjadi kelahiran anaknya yang anaknya jahat. Ya, coba kita lihat dulu 2 Tawarikh 32 ayat 25 sampai dengan 31. Ya. Ya. Tapi Hizkia tidak berterima kasih atas kebaikan yang ditunjukkan kepadanya, karena ia menjadi angkuh sehingga ia dan Yehuda dan Yerusalem ditimpa murka. Tapi ia sadar akan keangkuhannya itu dan merendahkan diri bersama-sama dengan penduduk Yerusalem, sehingga murka Tuhan tidak menimpa mereka pada zaman Hizkia. Hizkia mendapat kekayaan dan kemuliaan yang sangat besar. Ia membuat perbendaharaan untuk emas, perak, batu permata yang mahal-mahal, rempah-rempah, perisai-perisai, dan segala macam barang yang indah-indah. Juga tempat pembekalan untuk hasil gandum, untuk anggur dan minyak, dan kandang-kandang untuk berbagai jenis hewan besar dan kandang-kandang untuk kawanan kambing domba. Ia mendirikan kota-kota, memperoleh banyak kambing domba dan lembu sapi, karena Allah mengaruniakan dia harta milik yang amat besar. Hizkia ini juga telah membendung aliran Gihon di sebelah hulu dan menyalurkannya ke hilir sebelah barat, ke kota Daud. Hizkia berhasil dalam segala usahanya. Demikianlah juga ketika utusan-utusan Raja Babel datang kepadanya untuk menanyakan tentang tanda ajaib yang telah terjadi di negeri. Ketika itu Allah meninggalkan dia untuk mencobainya supaya diketahui segala isi hatinya. Ya. Jadi kalau kita lihat kehidupan Hizkia ini tidak menjadi baik. Ya, sombong. Dia pikirnya dengan berkat-berkat itu
hasil usahanya sendiri. Dan yang lebih parah lagi, dalam zaman 15 tahun umur ditambah itu lahirlah Malaysia, ya, anak Asia. Coba 2 Tawarikh 33 ayat 1 dan 2. Manasya berumur 12 tahun pada waktu ia menjadi raja dan 50 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan sesuai dengan perbuatan keji bangsa-bangsa yang telah dihalalkan Tuhan dari depan orang Israel. Jadi kita lihat ini bahwa apakah doa itu dapat mengubah rancangan Allah? Dapat. Tapi kalau kita sudah tahu bahwa rancangan Allah itu damai, sejahtera, dan baik, ngapain kita minta dirubah? Walaupun sekarang kita dalam posisi tidak baik, tapi kita yakin sesuai janji Tuhan, Sesuai waktunya, waktu Tuhan, bahwa rancangannya itu baik. Kita akan melihat betapa dahsyat. yang perlu kita pelajari itu kan memiliki iman dan juga kerendahan hati untuk menerima. Betul. Dan melihat situasi sesulit apapun memang ada penyertaan Tuhan di situ ya Pak. Ya. Nah, itu yang susah, makanya kita mau belajar supaya hati kita ini benar-benar mengutamakan kehendaknya Tuhan. Seperti Tuhan Yesus mengajarkan, biarlah cawan ini kalau boleh berlalu, tapi mengatakan bukan kehendakku tapi kehendakmu. Itu yang mau kita terus pelajari dalam hidup kita semua sebagai umat. Betul. Percaya bahwa memang Tuhan memberikan keleluasaan untuk istilahnya meminta. Ya. Kalau memang meminta dan Tuhan kabulkan seperti tadi kalau dikatakan mengubah rancangan itu sendiri, tapi ya kita kembali lagi mengevaluasi apakah memang ini yang terbaik buat kita atau memang rancangan Tuhan ini yang harusnya kita terus kerjakan dengan baik. Kita mau punya kerendahan hati seperti itu. Ya. Terima kasih untuk pengajaran pada hari ini Bapak Gembala. Kita rindu supaya kita sebagai umat percaya selalu mau untuk mengetahui isi hati Tuhan lebih dari yang lain. Ya. Ya. Jadi ketika Tuhan itu sulit untuk dimengerti, ya, kita tetap percaya. Ya. Walaupun kita sulit untuk bisa mengerti kenapa Tuhan. Saya nggak tahu pemirsa saat ini mungkin menghadapi masalah yang sangat pelik, ya, sulit. Ngapain? Ya. Kok katanya Tuhan baik, tetapi kok seperti ini perjalanan hidup saya. Nah, mari kita mengintrospeksi diri. Mungkin kita masih banyak kekurangan, ya, belum benar, karena firman Tuhan, janji Tuhan mengatakan bahwa rancangannya baik. Bahkan Daud sendiri dia berkata, dahulu aku muda, sekarang aku menjadi tua, belum pernah aku melihat orang benar ditinggalkan Tuhan atau anak-anaknya minta roti. Jadi hal-hal seperti ini harus menjadi bagian dari kita untuk kita terus setia kepada Tuhan. Finishing, kita hanya tahu rancangan Tuhan itu pada awalnya, tapi kita tidak tahu finishingnya. Tuhan mengerti rancangan untuk kita dari awal sampai akhir. Kita hanya mengerti awal dan akhirnya. Perjalanan ini kan mesti Berproses ya. Nah, itu kan saya kira mengenai pengubah Tuhan. Terima kasih Pak Oscar. Jadi pemirsa, untuk menutup Mana Kehidupan episode 8 ini, kita semua belajar supaya rancangan Tuhan itu kita terima dengan sungguh-sungguh dan mempercayai janjinya itu benar-benar nyata, bahwa saat ini, esok, dan seterusnya kita percaya bahwa rancangan itu terbaik. Sekalipun prosesnya berat, untuk mencapai kebahagiaan dan kedamaian itu serasa saat ini sulit dan tidak terlihat, tapi percaya ini belum berakhir dan ada penyertaan Tuhan sampai pada kesudahannya. Itu semua jadi ada episode. Betul, episodenya. Misalnya Tuhan kasih kita episode 15 episode. Ya, ini mungkin baru episode kedua. Kita nantikan. Kita mungkin pada episode 2 atau episode 9, ya, ketika kita mengalami pencobaan babak belur, ya, kita mungkin sudah mau menyerah, ngomel komplain, ya. Padahal episode kamu itu 15 nanti. Masih ada waktu. Coba nanti di episode ke-15 kita lihat Ayub, ya. Ayub, betul. Wah, dahsyat. Betul. Makanya butuh ketahanan diri untuk percaya pada Tuhan dan terus perkuat dan juga sungguh-sungguh untuk percaya kepada Tuhan dan beriman kepada Yesus. Terima kasih untuk perhatiannya. Kita berjumpa di Mana Kehidupan episode selanjutnya. Terima kasih. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.